Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagus ya, jadi semuanya sehat. Oke, untuk membuka pembelajaran kita pada hari ini supaya lebih semangat, jadi Ibu mau nanti kalau Ibu bilang selamat pagi, kalau jawab pagi tetap semangat. I like IPA, gitu ya. Oke, selamat pagi. Pagi, tetap semangat. I like IPA. Oke, terima kasih ya sudah suka dengan IPA. Kalau kita sudah menyukai sesuatu hal, tapi kita sudah bisa mampu menerima, kayak gitu ya. Jadi kalau kita sudah suka, jadi kita sudah mampu menerima. Nah, supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, jadi Ibu mau satu orang memimpin doa ke tuan kelas ini, Mbak Dinda. Silakan pimpin doa. Bersiap berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya Mbak Dinda yang sudah memimpin doa. Nah, baik, sebelum memulai materi kita pada hari ini, Ibu mau mengajak kita untuk memulai materi. Ibu mau cek kehadiran dulu, tapi nanti Ibu cek kehadirannya, panggil namanya nanti siswa. Nanti siswaku sekalian, anak-anakku sekalian nanti jawabnya pakai suasana hati, ya. Misalnya contohin, tapi nanti aku panggilnya nama ini aja ya, nama panggilan aja ya biar cepat. Misalnya Ibu panggil Dinda, galau Bu, kayak gitu. Terserah lagi apa ya, mau galau, senang, sedih, terserah anak-anakku sekalian. Oke, kita mulai ya. Dinda, Baik. senang. Dea, happy. Oke, Ilyas, Ngantuk, Bu. ngantuk. Semalam tidur jam berapa? Jam 1. Jam 1 kok begadang, kenapa? Diajak nonton bola sama Firman, Bu. Kok nonton bola sampai sebegadang itu nggak boleh ya? Kan masih sekolah, nanti kalau kalian juga ada sekolahnya, nanti jadi amburadul, telat atau malas ke sekolah gitu. Jadi kalau harus tidur sesuai waktunya ya. Ya. Oke, lanjut. Nisa, Bad mood, Bu. kok bad mood kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tadi itu becek hujan. Oh, jadi karena hujan jadi bad mood ya? Iya. Semoga nanti pas pembelajaran nggak bad mood ya. Iya, Bu. Oke, dia Pusing, Bu. pusing, kenapa pusing? Tadi pelajaran matematika. Matematika Ya, susah. susah. Oh iya, nanti kita bilangin gurunya ya biar nggak susah-susah. Oke, semoga pembelajaran IPA nggak susah ya. Iya. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Sebelum memulai materi, Ibu mau mengajak kita semua untuk review pembelajaran minggu lalu. Kita kemarin sudah belajar tentang apa? Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa? Ada delapan. Apa saja? Bergerak. Untuk makanan. Kemudian apa lagi? Tumbuh dan berkembang. Bertumbuh dan berkembang. Terus apa lagi? Adaptasi. Dan Mengeluarkan ekspresi keputusan. atau ekspresi. Jadi itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, itu sudah kita pelajari minggu lalu ya. Baik, sebelum ini Ibu mau tanya, karena kebudayaan orang Indonesia, budaya dan kebiasaan menjadi suatu budaya orang Indonesia. Kalau setiap akhir tahun itu pasti liburan. Ibu mau tanya siapa yang liburan kemarin? Aku Bu. Dinda sama Niza. Yang lain nggak liburan, tapi kan orang Indonesia ya. Tetap orang Indonesia tapi bagian kecilnya ya. Sama Ibu juga nggak liburan. Ibu cuma di rumah aja. Nah, yang liburan siapa? Mbak Nisa. Kemana? Ke Guci ya? Terpuji, Bu. Ke Guci. Nah, Ibu mau tanya apa aja yang Mbak Nisa temui di Guci? Ada apa aja di sana? Ada gunung, ada Pohon, batu-batu. batu-batu. Apa lagi? Ada manusianya enggak? Banyak. Banyak. Hewannya ada enggak? Hewannya ada. Apa? Kuda. Kuda. Iya. Nah, dari semua yang Mbak Nisa sebutkan itu termasuk benda apa? Benda hidup sama benda mati. Benda hidup sama benda mati ya. Iya. Karena sudah kita pelajari minggu lalu ya, karena ciri-ciri makhluk hidup itu ada contohnya seperti tumbuhan, hewan dan sebagainya. Nah, lanjut.
Nah, ini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mau semuanya sama-sama membacakan. Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Peserta didik mampu membedakan komponen biotik dan abiotik. Peserta didik mampu mengelompokkan komponen biotik dan abiotik. Oke, jadi ada 2 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian mampu membedakan yang namanya biotik dan abiotik. Kemudian setelah mampu membedakan, kalian mampu mengelompokkan. Apa saja sih yang komponen biotik? Apa saja yang termasuk komponen abiotik? Gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi. Kayaknya ada penjelasan sedikit. Nah, tadi kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, pada hari ini kita melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu belajar tentang biotik dan abiotik. Nah, kalau biotik itu adalah segala sesuatu yang kita temui dan memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Seperti apa tadi ciri-ciri makhluk hidup? Bernafas, bergerak, beradaptasi, banyak ya, ada 8. Nah, contoh dari biotik atau makhluk hidup ini ada 3, ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Oke, selanjutnya untuk biotik ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Sudah jelas ya? Oke, kita lanjut ke abiotik ya. Abiotik. Nah, kalau biotik tadi itu adalah makhluk hidup, jadi abiotik itu adalah kebalikannya. Atau biasa disebut, kita bisa mengetahui itu tanpa ada hafalan. Misalnya abiotik artinya itu bukan benda hidup, kayak gitu ya. Jadi pengertiannya itu adalah segala sesuatu yang kita temui tapi tidak memiliki ciri kehidupan. Biasa atau disebut dengan benda mati. Contohnya ada tanah, air, batu, angin. Nah, itu contohnya ya. Itu termasuk ke abiotik. Oke, Ibu ada video. Ibu ada video itu karena Ibu dari Kalimantan ya. Jadi Ibu ingin memperkenalkan seperti apa sih kebiasaan orang Kalimantan, khususnya perdesaan atau di daerah pedalaman gitu. Gimana sih cara mereka biasanya di sana mencari makan dan sebagainya itu seperti apa. Nah, sambil kalian melihat video itu nanti, Ibu mau kalian mengisi ini LKPD. Ini LKPD-nya. Oke, LKPD-nya perhatikan di situ ada nama. Nah, nama itu kalian tulis nama kalian individu masing-masing. Kemudian ada nama kelompok. Itu kelompok ini sudah bagi jadi 2 ya. Ada kelompok visual sama kelompok kinestetik, nanti kita bahas. Nah, tapi pada awal ini kita kerjakan pada nomor 1, ada tabel biotik sama abiotik. Nah, nanti kalian perhatikan video. Nah, di dalam video itu ada apa saja? Ada apakah ada angin, apakah ada air, apakah ada manusianya. Nanti ditulis di sini. Nah, itu termasuk apa? Biotik atau abiotik, kayak gitu ya. Sudah paham dengan KKPD-nya? Sudah paham. Oke, kalau sudah paham. Menjalankan salah menggunakan Oke, ini Ibu ambil dari YouTuber dari salah satu orang Kalimantan ya, nanti dilihat gimana kebiasaannya. menjalankan salah menggunakan umpan tegak. Halo guys, kali ini Nondela mengajak kalian berburu ikan dengan cara menjala menggunakan umpan tegak. Nah, kalau kalian nggak ngerti dedek itu apa, dedek ini adalah sekam padi yang agak halus, biasanya ada di penggilingan padi guys. Jadi dedek ini kita hambur di pinggiran sungai seperti ini. Dan waktu yang paling tepat untuk menjala ikan seperti ini adalah di saat sebelum air sedang pasang. Nah, kalau biasanya kita berburu pemilik menunggu air surut, kali ini kebalikannya ya guys. Jadi di beberapa titik kita taruh umpan seperti ini dan langsung aja kita tinggal sembari kita menunggu air pasangnya naik. Dan juga waktu yang tepat untuk menjala ikan seperti ini adalah di antara pasang mati menuju ke pasang hidup. Kalau kalian masih bingung sama dari 1 dulu untuk menjelaskannya seperti apa, nah sebelum air pasangnya naik, semuanya betul lagi lapar, kami harus melakukan perjalanan untuk air ke sungai untuk memasang. Jadi umpan ini kita pasang seperti ini aja guys, menentang ke sungai dan juga tidak memakai umpan. Doakan supaya kami dapat ikan yang banyak ya. Kalau tadi kami lupa bawa air putih, jadi kecukup ini guys haus dan tidak langsung minum aja dari air sungai seperti ini. Karena kami di sini tuh sudah tahan banting, udah biasa seperti ini
ya guys, jadi gak apa-apa lah. Nah, dan juga karena kami kelaparan, jadi langsung aja aku mau masak nih. Dan juga air yang kita gunakan adalah air sungai. Sebenarnya video sebelum-sebelumnya banyak yang komen kenapa airnya kabur dari rumah. Jadi guys, kami tuh udah biasa ya konsumsi air sungai seperti ini. Dikarenakan sungai kami di sini tuh aman ya guys, tidak tercemar seperti sungai di kota-kota. Sebenarnya kita menunggu air pasangnya naik, jadi kita makan dulu. Kan tau gak sih kalau makan di suasana seperti ini tuh benar-benar rasanya nikmat dan kayaknya tuh enak. Dan waktu itu pun telah tiba, ini kita melempar jala ke titik umpan yang telah kita pasang tadi. Dan ini dia hasilnya guys. Hasil jala yang kita dapatkan yang pertama ini lumayan lah. Dan ikan yang kita dapatkan hari ini adalah ikan salap. Dan lanjut kita lempar lagi jala yang kedua kali. Nah, untuk menjala ikan seperti ini tuh ada tips dan triknya juga loh guys. Jadi caranya itu kita nggak boleh nyalain ke tinggi. Untuk menuju dari titik umpan ke umpan yang lainnya, kita tuh hanya menggunakan dayung. Kita tidak boleh berisik ya guys, karena nanti ikannya bisa lari. Ini dia hasil yang kita dapatkan hari ini, dan kita akan lanjut lagi menjala ke titik lainnya. Jadi sepanjang perjalanan kita menuju ke titik umpan, kita tuh nggak pakai ketinggi guys. Kita cuma berdayung dan tidak boleh mengeluarkan sedikit suara apapun. Ini merupakan pengalaman pertamaku untuk menjala ikan seperti ini. Wah, aku rasanya senang banget loh guys. Meskipun di bawah terik matahari seperti itu seru banget. Apalagi hari ini kita dapat ikannya lumayan banyak. Masalah dan panasnya itu hilang seketika melihat ikan-ikan yang masih segar seperti ini. Gimana dengan kalian? Apakah kalian senang? Dan ini dia hasil yang kita dapatkan hari ini ya guys. Lumayan lah ikan salap. Jadi hari ini tuh kita sengaja untuk memburu ikan salap karena kita mau buat ikan fermentasi yang akan kita siapkan untuk di hari Natal nanti. Setelah kami menjala ikan, kami lanjut melihat ikan yang kami pasangkan. Kita lanjut di part berikutnya ya. Oke, sudah lihat videonya. Gimana perasaannya? Mempelajari atau mengenali budaya di luar budaya kita? Senang. Ada beberapa kebiasaan yang mungkin di sini mungkin masih kok gitu ya, masih ada kagetnya. Nah, itu biasa orang di sana, apalagi kalau di pedalaman yang kurang teknologinya nggak ada, listriknya nggak ada, pasti kayak gitu ya. Jadi kalau nanti liburan ke Kalimantan, silakan, masih banyak ini pemandangan-pemandangan indah. Nah, oke, itu untuk videonya. Tapi kita lanjut ke materi. Nah, untuk LKPD-nya, di situ kalian menemukan abiotik dan abiotik apa saja? Ada yang mau katakan? Oke, bisa. Komponen biotiknya ada ikan, ada manusia, dan tumbuhan. Oke, ikan, manusia, dan tumbuhan. Kita lanjut apa biotik? Biotiknya ada jedak atau sekam padi, terus air, perahu, jala. Oke, ada yang lain? Ada yang lain tidak? Itu sama semua? Atau ada yang berbeda? Iya, Bu. Oke, yes. Tapi yang abiotik ada tanah juga, Oke, terus ya. ada awan. Ada awan, ada udara ya. Oke, supaya kalian tambah memahami materi abiotik dan antibiotik, Ibu mau buat tugas kelompok ada di nomor 2. Di nomor 2 itu setelah mengamati kalian mengerjakan sebuah proyek. Nah, itu juga udah bagi kalian ya kemarin yang berdasarkan minat gaya belajar kalian. Ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi ada 2 kelompok. Nah, yang visual nanti buat mading. Nah, kemudian yang kinestetik nanti buat puisi dan dibacakan ke depan. Bisa ya? Nah, Ibu, kita harus sepakati dulu mau berapa menit buatnya? 30 menit? 30. 30 aja lah ya. 5 menit itu kita presentasi. Oke? Silakan dikerjakan untuk kelompok 1 itu kelompok 1 di depan aja lah. Di depan. Kelompok 2 ini puisi ya. Nanti bacakan puisi. Puisinya sama ya. Nanti silakan dibuat puisinya seperti apa. Oke, sudah selesai? Sudah ya? Sudah atau
juga beda sih. Iya. Oke, silakan. Kami dari kelompok 2. Kelompok Kami dari kelompok 1 dengan tugas membuat mading, yaitu saya akan menjelaskan tentang yang biotik ya. Jadi komponen biotik itu ada ikan, terus tumbuhan atau pohon, dan manusia. Itu merupakan komponen biotik. Pengen tangan. Iya. Oke, untuk komponen abiotik itu ada bukat, tanah, jalan, perahu, sama sungai atau air, ada bukat air. Oke. Udah ya. Ada yang mau ditanyakan kelompok lain? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak? Oke, tidak. Kalau tidak, kita kasih obros dulu. Ya, silakan kembali. Duduk dulu. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah membuat mading ya, udah tahu oh ini komponen biotik, ini komponen abiotik. Jadi udah benar ya. Berdasarkan video tersebut kalian sudah membuat apa saja sih biotik, apa saja abiotiknya. Kemudian kelompok selanjutnya, silakan ayo. Kalau baca puisi itu harus pakai ekspresi ya. Iya, Bu, boleh minum nggak, Bu? Oh boleh. Kalau minum air putih, minum air putih boleh ya. Jangan minum yang aneh-aneh aja. Oke, lanjut. Kelompok 2. Puisi abiotik, biotik dan abiotik. Di kebun yang hidup dengan nyata, biotik dan abiotik bergandengan tangan. Dalam irama alam yang tak lekang, puisi alam menyatu dalam tiada terbatas. Burung-burung bernyanyi di pagi yang cerah, daun-daun menari bersama angin yang sejuk. Biotik yang hidup beraneka ragam menyatu dalam kehidupan yang damai. Abiotik elemen yang tak bernyawa, batu dan air, tanah yang subur mengisi ruang, memberi nutrisi untuk kehidupan tumbuh bersama. Dalam rimba hutan yang lebat, biotik dan abiotik bertaut erat. Seekor ikan melintas di bawah bayang, puisi alam berkisah tanpa henti. Hujan yang turun, embun di pagi, abiotik menyapa, memberi kehidupan. Tumbuhan-tumbuhan menghijau megah, biotik dan abiotik dalam harmoni tercipta. Matahari bersinar di ufuk timur, abiotik yang memberi cahaya, menghangatkan biotik yang hidup. Puisi alam terukir abadi dalam waktu. Biotik dan abiotik dalam serasi, puisi alam berkumandang tanpa rindu. Di dunia ini, di mana kita hidup, kehidupan dirangkai tak terpisahkan. Oke, baik, terima kasih kelompok 2 yang sudah menampilkan puisinya yang luar biasa ya. Sudah selesai pembelajaran, sudah di ujung pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Oke, silakan. Jadi dalam kehidupan itu ada 2 komponen, ya. yaitu komponen biotik yang hidup, kemudian komponen abiotik yang tidak hidup. Ada abiotik, ada abiotik. Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, yes. Komponen biotik itu contohnya manusia, ikan, tumbuhan, dan kalau abiotik itu ada air, tanah, udara, Dan sebagainya ya. Oke, kenapa biotik itu termasuk makhluk hidup? Kenapa? Karena memiliki ciri-ciri makhluk hidup. ciri-ciri makhluk hidup, karena bernafas, bergerak, kemudian dan sebagainya. Ada 8 ciri-ciri ya. Oke, kita sudah di penghujung pembelajaran, sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ibu akan merefleksikan gimana perasaan kalian sedang mempelajari materi IPA hari ini. Senang ya, sudah baca puisi dengan mirip yang bagus sekali. Kemudian
Untuk merefleksikannya, Ibu ada mengirimkan polling di grup ya. Nanti klik sesuai dengan ini ya, sesuai dengan emoticonnya. Oke, udah selesai pembelajaran pada hari ini. Untuk supaya pembelajaran ini menjadi bermanfaat, silakan ketua kelas mau menutup dengan doa. Terus? Bersiap berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk semuanya. Karena orang Indonesia salah satunya adalah kebiasaannya, budayanya adalah berpantun. Jadi Ibu ingin menutup pembelajaran ini dengan memberi pantun. Oke, siang hari makan buah Ci. Makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Iya. Terima kasih, Bu.